Insiden intimidasi yang dialami sejumlah wartawan saat meliput evakuasi korban di Natas Angin mendapat respon serius. Pada Kamis 26 Juni siang, proses mediasi digelar di kantor BPBD Kudus dengan dihadiri oleh perwakilan jurnalis dan relawan terkait. Dihadiri perwakilan relawan, jurnalis dan pihak BPBD, proses mediasi ini dimaksudkan untuk meluruskan insiden intimidasi terhadap wartawan saat liputan evakuasi korban jatuh di Natas Angin Gunung Muria lalu. Relawan yang terlibat Mukhlis menyatakan permohonan maaf terbuka atas gestur yang dilakukan saat di lokasi kejadian. Mewakili saya pribadi dan juga teman-teman semua mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman jurnalis bila mana tidak mengetahui di lokasi ada teman-teman jurnalis yang tidak membawa ID card. Mas, mungkin apa sih Mas yang melatar belakangi sehingga melakukan itu gitu teman-teman? Dari awal kita ada koordinasi dari teman-teman semua yang dari potensi SAR yang terlibat di lokasi. Sudah ada koordinasi terkait agar foto maupun video tidak tersebar ke luar terlebih dahulu sebelum adanya titik temu kita semua di lokasi Posko Induk. Kalau sampai ada gestur istilahnya mengintimidasi wartawan itu apa Mas mungkin Mas sampai? Itu kemungkinan bukan di luar kendali dari saya, karena waktu kemarin itu semua saya dan juga teman-teman semua sudah pada capek semua dari proses pencarian awal hingga proses pencarian akhir. Kepala BPBD Kudus, Mundir, menjelaskan bahwa insiden sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Kedepannya akan dilakukan pembinaan terhadap relawan untuk memahami batasan dan tugas di lapangan. Terima kasih. Kegiatan siang ini kami melanjutkan kegiatan tadi sore terkait klarifikasi terjadi friksi antara relawan dan teman-teman jurnalis di lapangan bahwa hari ini kami nyatakan selesai. Sudah ada titik temu antara teman-teman relawan dan teman-teman jurnalis. Pada intinya bahwa kita perlu bekerjasama sesuai dengan SOP masing-masing, sesuai dengan kode etik masing-masing, harus saling membantu, melengkapi dalam rangka untuk memberikan berita yang update dan dapat dipercaya. Senada dengan itu, Ketua IJTI Muria Raya, Iwan Miftahuddin, menegaskan bahwa kerja jurnalis dilindungi oleh undang-undang dan tidak boleh dihalangi dalam menjalankan tugas peliputan. Ya, terima kasih kawan-kawan. Jadi dengan adanya kejadian ini, saya berharap ini sebagai edukasi kita bersama bahwa tidak hanya kepada relawan tapi juga masyarakat, bahwa kerja jurnalistik ini adalah kerja sosial yang dilindungi undang-undang, bahwa kami bekerja sesuai dengan kode etik. Ketika di situ ada persoalan yang memang dianggap menyalahi aturan, ada aturannya bagaimana cara mengadukan produk kami kepada Dewan Pers. Begitupun juga hak kami di lapangan ini dilindungi, bahwa siapa saja yang menghalangi kerja-kerja jurnalistik ini bisa dipidanakan. Namun dengan pertemuan siang hari ini kami tidak mau mencari kesalahan seseorang, karena kerja relawannya adalah kerja kemanusiaan. Kami tetap menjunjung tinggi rasa persaudaraan. Artinya dari pertemuan ini kami memaafkan oknum yang mengintervensi kawan-kawan jurnalis waktu meliput kegiatan evakuasi kemarin. Dan dengan kejadian ini saya berharap ke depan tidak akan terulang lagi, dan masyarakat juga bisa sama-sama teredukasi dengan kejadian ini, bahwa produk kami, produk jurnalistik itu dilindungi dengan adanya undang-undang, dan kami dalam bekerja itu juga ada kode etiknya, seperti itu. Mas, dasar dari pelaku melakukan itu kan ada himbauan untuk tidak mengambil video dan gambar. Itu sebenarnya kalau kerja jurnalistik sendiri, pengambilan gambarnya bagaimana mungkin? Ya, tadi setelah duduk bersama itu ketemu sumber masalahnya adalah dari permintaan keluarga itu untuk tidak mengambil visual korban. Nah, ini di kode etik kami itu memang juga ada
bahwa tidak diperbolehkan menampilkan di layar produk jurnalis gambar korban secara detail gitu. Nah ini yang kemudian mungkin dari relawan yang kemarin melakukan intervensi itu ada miskomunikasi. Dia menganggapnya bahwa kita akan mengambil visual yang detail yang di situ bisa melukai keluarga korban. Padahal di kami tetap menjunjung tinggi hak-hak korban ini adalah yang utama. Dan jangan lupa bahwa kami ini memberitakan juga sesuai dengan fakta. Artinya apa? Bahwa misalkan dalam hal ini keluarga tidak berkenan foto sedetail apapun memang tidak ditampilkan, kami dari awal secara kode etik memang nggak boleh yang namanya korban ini ditampilkan di layar kaca. Apalagi di situ ada titik darah, misalkan itu juga nggak boleh. Makanya ini saya berharap buat edukasi masyarakat, karena saat ini kan lagi tren di media sosial ya. Mohon semua masyarakat bahwa tidak mudah untuk mengupload visual-visual tentang kebencanaan, karena itu bisa melukai keluarga korban gitu. Jadi saya berharap dengan kejadian ini bisa mengedukasi semuanya, bahwa masyarakat juga bisa teredukasi, para relawan juga, kami juga sebagai jurnalis bisa mengevaluasi diri kalau misalkan memang kami di lapangan masih ada kekurangan-kekurangan. Mediasi di BPBD Kudus ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Sinergi antara media dan relawan diperlukan agar penanganan bencana dapat berjalan lebih baik dan saling menghargai peran masing-masing. Dari Kudus, Faktor Roman, Lingkar TV melaporkan.